pahami dulu tahapan-tahapan proses metabolismenya, hormon apa yang berperan, enzim-enzim apa yang berperan pada setiap tahapan metabolisme. Ya, karena penyakit kelainan metabolisme ini terutama disebabkan adalah karena berkurang atau berlebihnya jumlah enzim yang berperan dalam suatu proses metabolisme. Ya, kalian mudah-mudahan masih ingat bagaimana proses glikolisis, ya, proses pengubahan glukosa menjadi asam pirufat. Itu ada sekian enzim yang berperan untuk mengubah satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat. Nah, kalau ada satu saja enzim yang berperan itu mengalami defek, mengalami kelemahan, nah itu sudah menimbulkan gejala patologis pada hewan bersangkutan. Ya, jadi saran saya mohon dipelajari lagi ulang gitu ya tentang materi kuliah karbohidrat, metabolisme karbohidrat, protein, lemak, gitu ya. Nah kemudian di mata kuliah ini juga nanti kalian dapatkan aplikasi langsung ke penyakit-penyakit pada hewan ruminansia dan non ruminansia yang mengalami gangguan metabolisme. Ya, nah selama ini kita di praktisi dokter hewan lebih banyak menangani penyakit yang jelas-jelas menimbulkan gejala klinis ya. Jadi kita mengobati penyakit-penyakit yang disebabkan karena infeksi mikroba. Entah itu parasit, virus, bakteri, amuba dan sebagainya. Nah, sementara kalau penyakit-penyakit gangguan metabolisme ini lebih banyak terjadi pada hewan-hewan baru lahir gitu. Ya, baru lahir kok tiba-tiba sehari 2 hari kemudian kok mati. Padahal nggak ada infeksi apa-apa, tiba-tiba mati. Nah, di situ peran kalian, bagaimana kalian menganalisa ini penyakit karena infeksi atau memang kelainan genetik atau kelainan metabolisme gitu. Ya, nah biasanya kelainan metabolisme itu ujung-ujungnya disebabkan karena kelainan genetik gitu ya. Misalnya ada gen-gen tertentu yang tidak aktif sehingga enzim-enzim yang bertanggung jawab misalnya untuk proses glikolisis itu tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya hewan tidak mampu mengubah glukosa menjadi pirufat. Akhirnya apa? Hewan tidak bisa memanfaatkan kalori. Kekurangan kalori, kelaparan sampai akhirnya dia mengalami kematian gitu. Nah, hewan tersebut matinya disebabkan karena kekurangan kalori. Kenapa sampai kekurangan kalori? Karena terjadi gangguan genetik. Karena gennya tidak berfungsi dengan baik sehingga enzim yang seharusnya berfungsi tidak berfungsi dengan baik gitu. Akhirnya hewannya mati gitu. Nah, itu yang kita pelajari di materi kuliah ini. Nah, yang kalian pelajari lebih banyak hampir sama banyak sih di hewan ruminansia dan non ruminansia. Ya, nanti ada beberapa jenis-jenis penyakit yang memang khas gitu. Nanti harapannya ketika kalian jadi praktisi dokter hewan udah di lapangan, baru melihat gejala-gejalanya itu kalian bisa paham, oh ini gangguan genetik, oh ini karena infeksi gitu. Biar nggak bingung-bingung banget. Kita bisa paham betul bahwa ini kayaknya kelainan genetik deh gitu. Nah, kalian harus tahu dulu bagaimana secara normalnya, ya, bagaimana metabolisme secara normal, kemudian paham bagaimana metabolisme secara patologis. Jadi di situ kalian bisa menganalisa dan bisa menangani dengan baik dan benar. Gitu. Ya, misalnya gangguan atau kekurangan kalsium gitu ya pada saat ternak sapi perah itu habis melahirkan. Itu gejalanya kan tiba-tiba lumpuh gitu ya. Padahal hewannya sehat, baru habis melahirkan hewannya sehat, sesudah menyusui beberapa saat tiba-tiba hewannya ambruk gitu, nggak bisa bangun gitu. Nah kalau kalian nggak paham, aduh ini sakit apa nih kok tiba-tiba ambruk. Oh kalau kalian tahu mekanismenya bahwa hewan yang hamil, yang bunting gitu, hewan yang bunting itu pertama kadar kalsiumnya itu akan terserap oleh fetusnya. Untuk fetus itu bisa bertumbuh, berkembang, dia memerlukan kalsium dalam jumlah banyak.
untuk pertumbuhan tulang di dalam tubuhnya. Ya, itu didapat dari mana? Dari kalsium inputnya. Ya. Nah, kemudian pada saat mau melahirkan, produksi susu itu meningkat. Susu itu komposisi mineral terbanyaknya apa? Kalsium. Dapatnya dari mana? Dari induk. Ya kan? Nah, kalau kita tahu mekanisme seperti itu, sebagai peternak kita harusnya tahu dong, pada saat hewannya bunting, komposisi mineral kalsiumnya itu harus ditambah gitu. Jadi hewannya jangan sampai kekurangan. Nah, salah satu strateginya di peternakan besar, biasanya dari masing-masing kandang itu digantung garam blok. Pernah lihat nggak? Garam dalam bentuk blok itu loh, dalam bentuk kotak, dalam bentuk padat ya. Garam yang kita tahu kan dalam bentuk taburan ya, serbuk ya. Nah ini garamnya tuh di packing di apa namanya? Dikemas dalam bentuk padat gitu. Garam padat itu digantung di masing-masing kandang. Jadi kalau sapinya itu dia kan punya naluri itu ya. Dia punya naluri bahwa tubuhnya itu kekurangan kalsium. Jadi otomatis dia akan menjilat garam itu. Nah itu salah satu strategi biar kita nggak ternaknya nggak sampai kekurangan kalsium. Gitu. Itu salah satu strategi. Nah sebagai dokter hewan praktisi kalau melihat sapi perah tiba-tiba ambruk, nah kalian udah tahu tuh bagaimana mekanismenya. Kalian gampang tuh ngasih terapi. Apa terapinya? Terapi aja aku suntik kalsium. Apalagi kalau bisa intravena lebih cepat gitu. Ya, nggak sampai 2 jam tuh hewannya udah berdiri sendiri gitu. Nah, di situ kan kelihatan tuh kecanggihan kalian di mata peternak. Wah, disuntik sekali kok hewannya udah langsung sembuh. Karena hewannya memang nggak sakit gitu ya, hanya karena kekurangan kalsium. Nah, untuk pemenuhan kalsium itu kan kalian juga harus memahami metabolisme mineral ya. Baca lagi tentang metabolisme mineral mata kuliah semester 2. Ya, nah, itu salah satu contoh-contoh materi pembelajaran nanti pada materi kuliah kamu ya. Untuk di anjing dan kucing itu kan juga banyak ya penyakit genetik. Ya, terutama anjing-anjing ras itu banyak sekali penyakit genetiknya. Ya, justru yang paling kebal itu anjing lokal. Anjing Bali kita mani itu kuat sekali gitu ya, menahan infeksi bakteri, menahan infeksi mikroba, dengan anjing-anjing ras. Gitu. Nah itu sebenarnya sebagai salah satu celah ya buat kita peneliti untuk mengkaji bagaimana sih komposisi distribusi atau populasi genetik dari anjing kintamani gitu ya. Kenapa tahan sekali terhadap berbagai macam penyakit dibandingkan anjing ras lainnya. Itu sebenarnya salah satu celah juga buat penelitian. Ya, apakah anjing kintamani memiliki gen-gen tertentu sehingga sistem imunnya kuat gitu terhadap berbagai virus. 165, Mempunyai kemampuan atau daya tahan tubuh yang kuat terhadap suhu panas maupun suhu dingin gitu kan. Kalau anjing ras itu kan memang dari nenek moyangnya dia memang terbiasa di daerah dingin gitu misalnya. Ketika dibawa ke daerah panas mulai itu berbagai penyakitnya mulai muncul gitu ya. Kalau di daerahnya sendiri, di daerah asalnya mungkin dia sehat-sehat saja. Ketika dibawa ke Bali gitu misalnya, dengan suhunya yang berbeda, suhu berbeda ekstrim, mungkin di sana mulai timbul berbagai macam penyakit. Ya, adik-adik semua, untuk pertemuan pertama ini saya hanya akan menjelaskan silabus apa materi pembelajaran yang akan kalian dapat selama 1 semester, kemudian cara penilaian, kemudian hal-hal apa saja yang harus kalian persiapkan ya untuk mengikuti materi kuliah ini. Ya, saya share dulu materi kuliahnya ya. Mau ya. Oh, saya belum ubah dia menjadi ya. Tolong tunggu sebentar ya. Udah boleh.
filenya harus diubah menjadi tolong tulis sebentar ya. Harus diubah menjadi PDF dia. Ada yang mau dibantuin, Mak? Ada yang mau dibantuin nggak? Nggak. Ini nungguin Mama juga di sini. Ini. Gantung aku nungguin tapi anjir lah. Bisa dilihat ada? Sudah, Dok. Sudah Ya. bisa. Ini oke. Jadi materi kuliah ini Ya, nanti kita akan membahas ya. Begitu. Jadi pengetahuan konsep dasar, teori, prinsip metabolisme komparatif. Jadi kita akan membandingkan metabolisme yang normal dan metabolisme yang ada kelainan gitu ya. Ya. Jadi untuk bisa tahu bahwa terjadi kelainan metabolisme, kita tahu metabolisme yang sehat, yang normal gitu ya. Nah, kelainan metabolisme ini akan kita bahas ke hewan ruminansia dan non ruminansia. Untuk hewan non ruminansia ini terutama pada anjing dan kucing. Nah, kemudian di materi kuliah ini juga akan membahas alur-alur biokimiawi. Jadi tahapan-tahapan proses biokimia ya. Misalnya kan metabolisme karbohidrat, ada proses glikolisis, gluconeogenesis, glikogenesis, yang seperti itu ya. Silakan dibaca-baca lagi biar kalian brainstorming kembali gitu ya. Jadi ingat ya. Nah, kemudian alur biokimia pada penyakit-penyakit yang mengalami kelainan juga akan kita bahas. Jadi nanti seperti mana sih enzim-enzim apa saja sih yang mengalami gangguan sehingga menimbulkan gejala penyakit seperti X gitu misalnya. Nah itu nanti kan kita telusuri gitu. Misalnya penyakit Grass tetani gitu. Grass tetani itu penyakit apa? Terjadi pada gangguan apa? Di mana lokasi gangguannya? Pada metabolisme apa? Gitu. Nah itu yang nanti akan dikejar. Nah kelainan metabolisme ini nantinya kita lacak ya pada berbagai molekul terutama Apa namanya ceramah nanti Bapak ya gitu, ceramahin forum Hindu ya. Jadi pembicara Bapak gitu. yang ditimbulkan ya. Apa konsumsi obat? Kemudian akan dibahas juga penyimpangan regulasi metabolisme. Jadi integrasi metabolisme itu adalah keterlibatan enzim, hormon, vitamin, mineral, karbohidrat, protein, lemak, dan sebagainya itu dalam suatu proses metabolisme. Ini penyakit yang sering dijumpai Dalam integrasi dalam keseluruhan proses metabolisme, ya, ketosis. Proses pengaturan yang normalnya itu seperti apa? Proses pengaturan yang terjadi abnormal itu seperti apa? Nah, itu akan dibahas. Ya. Kemudian adaptasi metabolik juga, ya, adaptasi metabolik pada hewan dan ternak pada berbagai faktor lingkungan. Ya. Misalnya sapi Bali yang ada di Nusa Penida dibandingkan sapi Bali yang ada di daerah Tabanan, ya. Jadi karena dia adaptasi terhadap lingkungan yang menyebabkan
sapi-sapi yang ada di Nusa Penida itu lebih tahan terhadap berbagai penyakit dibandingkan sapi-sapi yang ada di daerah misalnya Tabanan, Gianyar, Karangasem, dan kabupaten lainnya. Nah, itu karena terjadinya apa? Karena terjadi adaptasi genetik gitu. Karena dari nenek moyangnya ya, sapi-sapi Bali yang ada di Nusa Penida itu sudah terbiasa dengan suhu panas, suhu ekstrim gitu ya. Di sana kan suhunya suhu laut itu ya. Jadi panas sekali karena sudah beradaptasi puluhan tahun, dia mengalami juga adaptasi metabolik gitu ya. Sehingga hewan-hewan tersebut lebih tahan terhadap penyakit. Nah, kemudian penyakit kelainan metabolisme yang menarik akan kita diskusikan ya antara lain paresis postpartus ya, terjadi kelumpuhan sesaat sesudah melahirkan ya. Nah, itu terkadang sangat mengkhawatirkan, itu peternak-peternak yang belum paham itu akan sangat khawatir gitu ya dengan kejadian paresis postpartus. Begitu pula kalau penanganannya terlambat juga akan berbahaya ya. Karena kenapa? Karena kalsium di dalam darah dia berperan untuk mempertahankan keseimbangan asam basa. Dia berperan berperan sebagai elektrolit yang akan menyangga pH di dalam darah ya. Astaga, Nah, kalau kimia kalsiumnya kurang, Harus ngerti itu. pH di dalam darahnya juga akan ini kimianya, aku belum baca mengalami kimianya perubahan. Nah, gitu. perubahan inilah yang sangat berbahaya, Gula darah, bisa menyebabkan hewannya larutan mati. penyangga, itu lagi. Begitu juga dengan penyakit Pica, Grass Nggak tetani, kebayang gitu aciduria, lah. diabetes, penyakit penyimpangan glikogen. Nah, biasanya penyakit penyimpanan glikogen ini adalah ada hewan-hewan tertentu, misalnya salah satunya sapi ya. Biasanya dalam proses metabolisme karbohidrat, ya, ketika seekor hewan kelebihan mengkonsumsi pakan, ya, jadi kelebihan kalorinya akan disimpan dalam bentuk glikogen, ya enggak? Glikogen itu akan disimpan di otot dan di jaringan hati. Ya. Nah, ketika hewan itu sudah lapar kembali, tapi belum dapat makan, maka glikogen yang Pakai itu disimpan di dalam organ hati itu akan dirombak kembali menjadi glukosa. Ya, glukosa kemudian dipecah menjadi ATP. Ya. Nah, namun ada beberapa sapi yang mengalami kelainan metabolisme. Jadi ada enzim-enzim tertentu yang mengalami gangguan sehingga glikogen tidak bisa diubah kembali menjadi glukosa. Akibatnya apa? Glikogennya numpuk terus di hati. Akibatnya terjadi pembesaran hati dan akhirnya terjadi sirosis hepatis. Gitu. Ya, karena apa? Karena glikogen yang harusnya dirombak kembali tetapi nggak bisa dirombak gitu. Kenapa nggak bisa dirombak? Karena enzim yang berperan mengubah glikogen menjadi glukosa, ada enzim tertentu ya, itu nggak ada atau jumlahnya kurang. Gitu. Akibatnya apa? Akibatnya hewannya kekurangan kalori. Dia banyak makan tetapi tetap lemas gitu. Ya, karena cadangan kalorinya nggak bisa diubah kembali menjadi glukosa. Gitu ya. Nah, ini yang nanti akan dibahas. Kemudian galaktosemia, tingginya kadar galaktosa di dalam darah. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, apanya? Enzim apa nih yang kurang? Ya. Kemudian intoleransi laktosa, ya. Ya, jadi penyakit intoleransi laktosa banyak terjadi pada hewan-hewan kecil ya. Jadi tidak tahan terhadap laktosa, terhadap enzim laktose dia. Karena hewan tersebut tidak punya enzim laktose, makanya dia tidak tahan terhadap adanya laktosa. Ya, akibatnya apa? Hewan menjadi mencret ya. Karena laktosa itu yang protein laktosa yang seharusnya dipecah menjadi asam amino, tapi tidak mampu dipecah oleh enzim laktose. Karena apa? Karena enzim laktosenya nggak ada. Jadi laktosa nggak bisa dipecah, sehingga dia akan keluar dalam bentuk utuh, sehingga hewan itu menjadi diare. Ya. Kemudian begitu juga dengan asidosis atau asidosis
ini banyak terjadi pada hewan-hewan yang Makanya mengalami mencegah. diabetes mellitus. Terus Ya, paling banyak terjadi pada anjing dan kucing. Ya. Kemudian kelainan siklus urea juga, ya, pada hewan-hewan besar, ruminansia juga, ya, menyebabkan amoniaknya, ya, amoniaknya menumpuk di dalam darah, Aku nggak gitu ya, paling ngawur kalau ngaku. sehingga hewannya menunjukkan gejala keracunan. Wih, bener-bener. Kemudian penyakit GORD, ya, karena tingginya kadar kreatinin di dalam darah. Penyakit batu ginjal, ya. Jadi kucing umur tua gitu ya, kucing lansia banyak sekali mengalami gangguan batu ginjal, ya. Karena apa? Karena kucing itu adalah obligat karnivor. Jadi pakannya itu hampir 90% adalah daging. Ya, protein. Nah, protein itu ketika di metabolisme hasil akhirnya apa? Urium, urea, amonia gitu ya. Nah, itu ketika dia mengendap di saluran ginjal, dia akan mengendap dan akan berbentuk sebagai batu gitu ya, karena endapan kreatinin, urea, amoniaknya itu terjadi puluhan tahun sehingga membentuk batu ginjal yang nantinya akan justru menghambat kerja ginjal gitu ya. Iya, aku aturan tadi. Kemudian penyakit blutung juga ya. Apa penyebabnya, bagaimana mekanismenya. Kemudian hiperkolesterolemia, aterosklerosis, osteodistrofia, osteoporosis, dan ada beberapa penyakit yang juga sebenarnya mekanismenya hampir sama kejadiannya pada manusia, ya, seperti ya 4 terakhir yang di bawah ini, ya, diabetes mellitus juga itu proses atau mekanismenya hampir sama pada tubuh manusia, ya. Jadi inilah nanti ruang lingkup yang kalian akan pelajari semester ini di materi kuliah penyakit gangguan metabolisme. Harapan saya untuk memudahkan kalian belajar, pertama pelajari materi kuliah semester 2 tentang metabolisme. Kedua, pelajari ya. Jadi sebelum diberikan materi kuliahnya, kalian pelajari tentang berbagai penyakit yang sudah kita sampaikan ini, yang sudah saya sampaikan tadi. Dibaca-baca ya. Dibaca-baca apa penyebabnya, gejala klinisnya, kemudian patofisiologinya bagaimana, ya. Jadi patogenesisnya bagaimana, jadi perjalanan penyakitnya itu seperti apa, ya. Setelah tahu perjalanan penyakitnya, baru kalian cari bagaimana mekanisme kejadian penyakitnya dan mekanisme proses biokimia yang terjadi pada penyakit intoleransi laktosa gitu misalnya. Ya, kalian kalau misalnya browsing di Google, cari tuh keywordnya seperti itu. Gangguan metabolisme pada ketoasidosis, gitu misalnya. Nanti keluar dah keterangannya. Nanti kalian kaitkan dengan patogenesis dan patofisiologi dari penyakit itu. Jadi dengan belajar seperti ini, kalian akan memahami suatu penyakit secara holistik, ya, secara menyeluruh. Kalau kalian bisa memahami satu penyakit gitu ya secara menyeluruh, nanti efek sampingnya adalah kalian bisa menganalisis dan bisa merencanakan untuk terapi yang tepat gitu ya. Jadi terapinya nggak coba-coba pakai antibiotik spektrum luas. Jadi kalian hanya bisa merencanakan terapi hanya berdasarkan gejala klinis, tapi tidak mempertimbangkan bagaimana patofisiologi dan patogenesis dari penyakit tersebut. Ya. Jadi yang paling jitu gitu ya kalau kita melakukan terapi adalah ketika kita sudah memahami patofisiologi dari penyakit tersebut, mekanisme metabolisme yang terjadi pada penyakit tersebut, baru kalian bisa nanti merencanakan, oh ini bisa, karena mekanismenya seperti ini, terapi yang paling tepat saya berikan adalah seperti ini. Gitu. Ya. Oke, jadi capaian pembelajaran yang diharapkan setelah kalian mengikuti materi kuliah ini adalah seperti ini. Silakan kalian baca sendiri ya. Jadi setelah ikut kuliah ini target yang harus saya pahami adalah seperti ini. Nah, satu hal lagi yang saya ingin tekankan ke adik-adik semua. Jadi
kalian jangan semata-mata mengharap berpatokan pada nilai gitu ya. Jadi saya belajar ini gimana caranya biar saya dapat A gitu. Jadi nggak seperti itu ya. Jadi idealisme kalian ya yang harus kalian pelihara adalah ketika saya mengikuti kuliah ini saya dapat ilmu apa sih gitu ya. Tambahan value apa yang saya dapat setelah mengikuti materi kuliah ini. Untuk masalah nilai ya, untuk masalah nilai itu kepuasan kedua gitu ya. Apa artinya kalian dapat nilai A tapi kalian nggak paham apa-apa tentang materi kuliah ini? Kan kalian sendiri juga yang bisa merasakan. Jadi caranya adalah seriuslah kalian mengikuti materi kuliah ini. Caranya dengan banyak membaca tentang materi yang acuan yang sudah saya sampaikan ini, ya. Jadi bagaimana apa yang saya dapat? Caranya adalah dengan mencari, menumbuhkan rasa ingin tahu, kemudian mencari dan mencoba memahami sendiri. Ya. Nah, jadi ini kompetensi dasar ya yang harus kalian dapatkan. Kemudian capaian yang harus kalian capai adalah seperti ini. Kemudian materi pokoknya ya. Kita bahas tentang materi pokok yang akan kita bahas. Pertama review dulu ya. Nanti mungkin pertemuan berikutnya yang akan saya berikan review ruang lingkup metabolisme komparatif pada ruminansia dan ruminansia. Jadi proses metabolisme pada hewan ruminansia dan non ruminansia itu ada agak berbeda ya, agak berbeda dari sistem saluran pencernaannya saja berbeda kan. Kalau ruminansia itu ada rumen, retikulum, omasum. Sementara kepada non ruminansia itu hanya ada lambung ya, lambung, duodenum, jejunum, ileum, rektum. Kemudian enzim-enzim yang berperan dalam proses pencernaan juga berbeda. Begitu juga dengan proses metabolismenya berbeda. Enzim-enzim pencernaan yang berbeda juga ya. Kemudian dari sisi pakannya juga berbeda ya. Kalau hewan non ruminansia ada yang bersifat omnivora, ada yang bersifat karnivora. Sementara hewan ruminansia pakannya adalah bersifat herbivora. Ya, karena dari jenis pakannya saja sudah berbeda, tentunya enzim-enzim yang berperan untuk mendegradasi pakan juga berbeda. Ya, makanya harus kita bedakan. Proses metabolisme karbohidrat pada ruminansia seperti ini, pada non ruminansia berbeda. Enzim-enzim yang berperan ternyata juga berbeda, ya. Karena kalau metabolisme karbohidrat di ruminansia yang lebih banyak berperan itu adalah justru bakteri, ya, mikroflora yang ada di sepanjang saluran pencernaan ruminansia. Itulah yang nanti akan memfermentasi rumput pakan yang dimakan oleh sapi, gitu, ya. Nah, berbeda dengan di anjing. Kalau di anjing yang namanya serat, selulosa itu nggak bisa dicerna. Karena kenapa? Karena anjing tidak memiliki enzim yang mampu mendegradasi selulosa. Begitu juga dengan manusia. Kenapa kalau kita banyak makan sayur, BAB kita juga banyak, gitu. Karena kenapa? Karena tidak semua karbohidrat yang ada di dalam serat itu bisa diserap oleh tubuh. Ya, jadi yang tidak bisa diserap itu adalah selulosa, kitin. Itu akan dibuang melalui feses, gitu. Ya, makanya ketika kita banyak makan sayur, BAB-nya jadi banyak. Berbeda dengan yang hanya makan daging gitu ya, BAB-nya lebih sedikit gitu karena tidak ada sampah yang dibuang melalui atau sedikit sampah yang dibuang melalui feses, ya. Nah, yang harus kalian pahami nih konsep dasar metabolisme karbohidrat dan alur-alur utama lokasi terjadi penyimpangan. Kemudian integrasi ya, bagaimana pengaturan enzim, hormon pada metabolisme normal dan metabolisme menyimpang. Kemudian bagaimana peran karbohidrat dalam kesehatan dan penyakit.
Orang kelebihan karbohidrat juga menyebabkan penyakit loh, ya. Nggak cuman untuk kebaikan saja ya. Kalau kalian kebanyakan minum minuman manis juga menyebabkan penyakit, gitu ya. Kemudian hal yang sama juga harus kalian pahami pada metabolisme lipid, metabolisme protein gitu ya. Pemahamannya, konsepnya juga harus dipahami. Nih, Kemudian begitu juga dengan metabolisme asam nukleat, ya. alasannya Integrasi enzim-enzim yang berperan dalam proses penyerapan, pembentukan asam nukleat. Nah, proses metabolisme asam nukleat ini sangat penting ya dalam proses pembentukan materi-materi genetik kita. Ya, bagaimana DNA, RNA itu dibuat sempurna mungkin ya, agar tidak terjadi penyimpangan. Karena kalau asam nukleatnya itu mengalami penyimpangan, nanti rumus atau peta genetik kita juga akan berubah. Akibatnya apa? Fenotip juga bisa berubah, ya, yang menyebabkan terjadinya penyimpangan atau penyakit dari hewan. Kemudian konsep metabolisme mineral dan vitamin juga dipahami ya. Jadi semua materi kuliah semester 2 itu dipahami, dibaca kembali. Ya. Kemudian selain vitamin mineral, ya. Nah, konsep dasar dari metabolisme xenobiotik. Jadi materi-materi xenobiotik ini adalah materi-materi yang menyebabkan seekor hewan itu mengalami keracunan. Ya, jadi jenis-jenis pakan apa, jenis-jenis molekul apa yang menyebabkan hewan itu jadinya mengalami keracunan, gitu. Ya, atau materi bahan-bahan materi baru, gitu ya. Misalnya seperti monosodium glutamat atau pitsin, gitu ya. Itu apakah dia bisa menyebabkan kelainan metabolisme dalam tubuh hewan atau seseorang, itu juga nanti akan dipelajari. Ya, oke. Mungkin itu saja yang secara singkat bisa saya jelaskan. Materi itu ya. Beberapa yang saya jelaskan sekarang ini kesannya singkat banget, tapi sebenarnya materinya sangat padat ya. Jadi harapan saya coba buat angka. Kalian serius mempelajari mata kuliah ini, serius mengikuti. Kalau ada tugas silakan dibuat sebaik-baiknya, kemudian dipresentasikan dengan sebaik-baiknya. Oke. Untuk penilaian ya, untuk penilaian saya rencanakan UTS itu porsinya 25%, UAS porsinya 50%. Nah, kemudian tugas itu nanti mungkin dalam bentuk case study atau project study ya. Nanti saya kasih kasus atau project apa gitu ya untuk tiap kelompok yang untuk kalian kerjakan bersama-sama. Nah, itu nanti nilainya 50%. Yang harus kalian lakukan apa? Kalian mengerjakan sesuatu ya. Mungkin mencari kasus penyakit gitu ya ke lapangan. Kemudian kalian mendeskripsikan, kalian membuat paper, kemudian kalian presentasikan, kemudian hasil kerja kalian itu kalian presentasikan dan nanti akan diuji oleh teman-teman lainnya dan dosen. Kalian yang akan mempertahankan hasil kerja kalian. Ya, nanti itu 50% penilaiannya. Nanti ujian UTS, UAS saya rencanakan dilakukan di kampus secara offline. Tapi ujiannya menggunakan menggunakan link Google Form atau di UASE nanti. Tapi dikerjakannya secara offline di kampus. Gitu. Sampai di sini adik-adik, apakah ada yang mau ditanyakan? Nyontek, udahlah aku juga mau nyontek dulu ya. Tapi belajar dulu baru nyontek. Yuk. Silakan keraskan sedikit suaranya, enggak saya dengar. Dode. Perkenalkan, nama saya Kristantonis Saplankardo dengan NIM akhir 009. Iya. Apri itu paling tadi kan dokter itu sempat menjelaskan banyak ya dokter tentang metabolisme beserta penyakitnya. Jadi saya dokter
Eh, Menarik juga tentang metabolisme ini. Saya mau bertanya dokter tentang hipokalsemia atau milk wafer. Eh, Sesuai Iya, dengan realitanya, di banyak peternakan sapi pramodern itu produksi susu yang tinggi ternyata juga bisa berdampak pada meningkatnya resiko hipokalsemia. Itu pasca-partus. Jadi untuk pertanyaan saya dokter, bagaimana strategi suplementasi mineral bisa dimanfaatkan secara efektif sebelum dan sesudah melahirkan untuk mencegah milk fever. Sekian dan terima kasih dokter. iya. Mungkin yang bisa saya jawab seperti sudah saya sampaikan tadi, seorang peternak itu ya dia harus paham juga bagaimana mengatur komposisi pakan. Ya, jadi kalau memang hewannya itu direncanakan untuk dia Telepon. nantinya bunting dan menghasilkan susu, tentunya dia juga harus berpikir juga masih bahwa jam kebutuhan berapa? kalsium Jam untuk 11. ternak ini dengan berat badan sekian, nanti mungkin untuk detailnya Nesta bisa tanya ke Pak Sampurno ya, beliaunya nanti ngajar tentang komposisi pakan, ya nanti untuk jumlah jelasnya berapa persen itu nanti silakan Nggak tanyakan beliau. ngerti ini udah Nah kalau untuk hewan yang sempurna benar-benar nggak sebelum ngerti. dia Gitu doang, dikawinkan aku nggak paham sih. itu sudah Dia harus udah ngerti direncanakan. sendiri, Sama juga halnya juga seperti ngerti manusia juga ya, sebenarnya. sepasang suami istri yang Nggak sih merencanakan akan ngerti ada punya kayak anak, gitu kayak dia harus sedikit memastikan bahwa Excel sang kayak istri informatika gitu, gitu. harus benar-benar sehat dalam artian kebutuhan kalori, kebutuhan suplementasinya itu harus tercukupi. Karena nanti dia akan Terima aja udah berbagi gitu. dengan bayinya. Gitu. Begitu juga dengan hewan, dia akan berbagi dengan fetus. Apalagi kalau seekor sapi yang fetusnya 2 gitu, ya dia akan banyak sekali kehilangan kalsium. Nah itu cara menanganinya adalah dengan pemberian suplementasi kalsium secara langsung melalui pakan. Kemudian komposisi pakannya juga ya ada karbohidrat, mungkin ditambahin mineralnya juga. Kemudian kedua adalah waktu penyapihan anak sapinya itu ya. Jadi waktu nyapihnya itu juga diatur. Jangan sampai ya air susunya itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan anaknya dan juga untuk diperah gitu. Nanti tubuh sapinya itu akan ya karena dia dengan disedot susunya oleh si fetus, secara hormonal tubuh itu akan memberikan respon untuk memproduksi susu lebih banyak lagi. Nah kalau dia diambil dengan melalui anaknya dan juga diperah untuk produksi susu, tentunya nanti tubuh sapi akan apa ya, nggak balance gitu ya, akan keseimbangan kalsiumnya. Ya. Nah kalau hal itu terjadi akan berbahaya sekali untuk kesehatan hewan tersebut karena keseimbangan kalsium ini kan juga berperan untuk mempertahankan pH darah ya karena dia berperan sebagai elektrolit di dalam tubuh. Itulah yang menyebabkan hewan itu menjadi ambruk gitu ya. Apalagi ya untuk penambahan dari suplementasi kalsium dari pakannya, kemudian ditambahin itulah. Kalau di peternakan mungkin nggak peternakan yang besar gitu ya, peternakan yang mungkin punya 2 atau 3 ekor, umum kita lihat di masing-masing kandang itu akan diikatkan, akan digantungkan garam blok gitu ya. Memang ada kok khusus yang menjual garam blok untuk sapi, kuda, pokoknya ruminansia gitu. Ya, jadi hewan itu sebenarnya secara naluri dia bisa merasakan bahasa tubuh. Dia akan bisa merasakan respon tubuhnya gitu loh. Ketika tubuhnya itu kemarin buyun busuk kekurangan mineral secara naluri, hewan itu dia akan
akan berusaha memenuhi dengan berbagai Itu cara. buat batik. Nah, kalau ada garam yang digantung, dia akan menjilat garam itu. Nah, kalau nggak ada, dia akan menggerogoti tuh dinding dari kandang, misalnya batako. Batako itu kan banyak juga ada mineralnya ya. Kalian pernah nggak ngelihat peternakan babi terutama tuh? Jadi dindingnya banyak bolong-bolong gitu. Awalnya saya dulu waktu melihat, awalnya saya mikir kenapa kok jadi bolong-bolong kayak gini gitu. Saya pikir karena rusak, karena waktu, karena terlalu lama digunakan. Ternyata enggak. Ternyata itu digigit sama babinya. Gitu. Kenapa digigit? Karena secara naluri dia kekurangan mineral gitu. Meat. Ya, Aroma memang itu baik banget, kehebatannya hewan. anjir. Mau aja gitu Begitu apa sih Kristianto yang bisa saya jawab, agensi mudah-mudahan bisa terbaik. Jadi membantu. itu ya seagensi Bisa sama dokter. si Terima kasih. besok kan. Ya. Atau Nanti kalau teman-teman mereka lain memang bisa itu coba benar-benar memberikan kayak tambahan, benar-benar tanggapan, itu silakan. Di sini ajang diskusinya bebas. Silakan, ada yang mau memberikan tambahan lagi? Kalau enggak ada, siapa yang mau bertanya lagi? Silakan. Sepi. Oke, kalau nggak ada bertanya nggak apa-apa. Nanti minggu depan Astungkare ya, mudah-mudahan gitu. Semoga kita bisa kuliah offline gitu ya. Nanti hal-hal yang kurang dipahami pada materi yang hari ini nanti silakan ditanyakan pada saat ketemu langsung offline ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin itu saja dari saya adik-adik. Mohon maaf. Oke. Izin. Ya. Ya. Terus Teresia silakan. Sebenarnya ini bukan terkait materi sih dokter, cuma kan tadi yang dokter bilang pada saat UAS itu nanti dilakukan secara offline gitu dok. Ya. Itu kira-kira tanggal berapa ya dok? Soalnya di akhir semester nanti di bulan Desember saya udah ada rencana mau pulang untuk Natal di rumah. Nah, untuk jadwal itu biasanya yang menentukan dari Koprodi ya. Jadi bukan kita yang koordinator mata kuliah yang menentukan. Kita justru mengikuti jadwal dari fakultas. Nah, kalau saya juga paham gitu ya. Untuk adik-adik yang beragama Kristen tentunya akan merayakan Natal. Nah, biasanya kalian pulang itu di Hamin berapa ya? Nanti biar kita bisa ukur waktu kuliah. Kalau dari saya sendiri sih, biasanya saya sudah ke gereja di tanggal 24 malamnya sih dok. Jadi paling kalau misalnya UASnya nanti dilakukan tanggal 23, masih tidak apa-apa. Oke, oke. Ya, terima kasih ya Teresia. Nanti ini menjadi bahan pertimbangan saya untuk menentukan waktu ujiannya ya. Kalau memang memungkinkan materi-materi kuliah ini Yuk Natalan cuy, malam ini. bisa saya sampaikan di lain waktu selain jadwal, itu akan lebih mempercepat proses ininya. Yuk kita Natalan cuy. Selesai materi kuliahnya. Nanti untuk tugas saya akan berikan di awal ya. Di awal nanti biar nanti kalian bisa langsung mengerjakan, sekian lama dikasih waktu, nanti kita sepakati kapan waktu presentasinya. Ya. Baik, terima kasih banyak dokter. Ya. Nanti untuk kortinya Kesia, tolong ingatkan saya lagi ya Kesia. Misalnya untuk tugas, untuk hal-hal lain yang kalian perlukan silakan nanti tolong diingatkan saya. Baik dokter. Oke, kalian jumlahnya kan, jumlah pesertanya ada berapa ini? 20, yang join sekarang 21 orang. Sementara yang hadir di daftar di kepegawaian itu kalau tidak salah berapa ya? 24. Nah, minta tolong kalian nanti membagi diri gitu ya. Membagi diri menjadi 5 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Nanti tolong setor ke Kesia, nanti Kesia yang info ke saya ya. Biar cepat nanti saya bisa memberikan tugas ke kalian, bisa kalian kerjakan. Ya.
Kesia, masih ada? Didengar? Masih dokter. Oke, ya. Ya, itu saja adik-adik. Kalau memang tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan hari ini. Semoga kita berjumpa minggu depan bisa secara offline. Ya. Materi untuk minggu depan udah saya share. Nanti silakan kalian baca-baca dan pelajari. Ya. Oke, selamat pagi adik-adik semua. Silakan kalian boleh live. Dokter. Selamat pagi dokter, terima kasih.